warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang penuh dengan manfaat dalam acara destinasi budaya positif. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi, Ustaz Henry Muziwi. Kepada Ustaz Henry, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami banggakan, asatidah SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan, sehingga kita pada pagi menjelang siang ini bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diseminasi calon guru Penggerak JGP dengan judul Mobilitas Satuan Budaya Positif di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil akhir nanti. Asatidah yang dirahmati Allah, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan asatidah sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan langkah asatidah ke tempat ini senantiasa dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Asatidah yang dirahmati Allah, tujuan kita kali ini berkumpul di tempat ini adalah untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang merupakan agenda dari calon guru penggerak di sekolah ini SD Muhammadiyah 1 Banyuwangi yang sudah mencapai tahap untuk melakukan diseminasi. Jadi untuk kali ini Ustaz Andreas selaku calon guru penggerak di SD modul ini akan menyampaikan materi untuk modul desa Tumpan dengan judul budaya positif. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh beliau betul-betul bisa kita pahami, betul-betul bisa kita jadikan sebagai pedoman ilmu yang nanti bisa kita salurkan ke anak didik kita, sehingga mudah-mudahan pertemuan kali ini, kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Henry atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya acara akan kami serahkan kepada Ustaz Andreas untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Semoga acara hari ini diberi kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan? Ustaz dari SD itu kelihatan? Kelihatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan dalam siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap senantiasa sehat dan tetap semangat. Oke, Ustaz-Ustazah SD Mutu, Ustaz-Ustazah SD Mutu sangat hebat karena IT yang sudah dikuasai dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 itu sudah mumpuni semua. Oke, tinggal nanti kita berbagi praktik baik nanti bagaimana supaya SD Mutu ini bisa maju. Salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kecamatan Banyuwangi, di mana masa pendidikan kami itu selama 6 bulan. Ini masih dalam tahap 2 bulan. Oke. Ada beberapa modul yang harus kami pelajari. Salah satunya yang harus disampaikan dan saling berbagi yaitu budaya positif. Sebelum masuk ke materi, kita pantun dulu ya. Nanti kalau saya bilang satu kalimat, jangan bilang cakep. Oke, Ustaz-Ustazah? Oke, siap. Duduk di kursi sambil makan. Pemandangannya hutan hilangan. Ibu terima kasih kami haturkan untuk Ustaz-Ustazah yang telah datang. Oke, sekarang oke ya. Singgah sebentar di rumah Basir. Meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua guru-guru yang bertemu. Sebelum memulai materi, nah biasanya di awal pembelajaran atau akhir tahun pelajaran kita mesti berbagi dan menyepakati namanya keyakinan kelas. Seperti biasanya jika kami mau memulai Zoom atau Meet, itu ada beberapa keyakinan kelas. Untuk ini ada keyakinan kelas, ada beberapa item di sini untuk hari ini. Yang pertama, belajar serius, santai dan bahagia. Yang kedua, saling menghargai dan memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dalam diskusi. Apakah keyakinan kelas ini disepakati atau ada yang ditambahi? Sepakat? Ya, sepakat. Terima kasih. Untuk materi yang akan kami sampaikan itu ada 7. Ustaz-Ustazah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitutif. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Semoga 7 item ini bisa nanti menambah ilmu panjenengan semua. Saya belajar, jenengan juga belajar. Saya di sini hanya berbagi ilmu yang saya dapat. Jenengan hebat-hebat semua. Semoga sehat-sehat walafiat. Amin. Memasuki item yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Paradigma itu adalah sebuah pandangan. Ada pengertian lain dari paradigma, mungkin dari Ustaz-Ustazah. Paradigma, suatu pandangan, suatu keyakinan, itu paradigma. Nah, di sini ada game kegiatan kepalang tangan. Ya, coba Ustaz-Ustazah berpasangan. Ustazah Marta sama saya, monggo ke depan. Ustazah Marta, bukan. Saya
saya terangkan begini, oke? Nah, ini Ustazah Marta diikuti ya. Ini si A, saya si B. Si A mengepalkan tangan satu aja, berarti monggo siapa salah satu yang mengepal tangan. Salah satu yang mengepal tangan, Ustazah Marta. Nah, di sini di dalam kepalan tangan ini itu berisi sesuatu yang sangat penting bagi ustaz-ustazah. Apa isinya? Jenengan yang tahu. Dari sini nanti si B, saya akan berusaha membujuk Ustazah Marta untuk membuka kepalan tangannya. Caranya gimana Ustazah? Caranya bisa dibujuk, bisa diberi hadiah, bisa dipaksa, bisa diancam, bisa dihukum. Pokoknya berbagai cara, asalkan Ustazah Marta ini atau pasangan jenengan semua membuka kepalan tangannya. Sudah siap? Ustazah? Bisa dicontohkan? Saya contohkan. Monggo Ustazah. Ustazah Marta, Pancasila ada berapa ya? Ada 5, coba ditunjukkan sama tangannya. Berapa? Nah, pinter. Ustazah Marta, kalau ada temannya dalam jarak jauh, Ustazah mau manggil itu dalam nada keras, dalam nada yang suara yang tinggi tidak bisa. Akhirnya Ustazah Marta melambaikan kedua tangan. Bagaimana cara melambaikan kedua tangan Ustazah Marta? Tidak bisa. Bagaimana kalau kedua tangan gimana Ustazah? Halo, satu aja ya. Nanti Ustazah, kalau jenengan itu buka kepalan tangan, nanti saya ajak traktir makan. Saya nanti boleh. Nanti malam ya, menunya bagus, restorannya bagus, estetik itu baru Ustazah. Ikut yuk, asalkan jangan buka kedua tangannya. Terserah Ustazah, mau membuka, mau menutup di masyarakat Ustazah. Ikut tangannya, traktir makan, oke, alhamdulillah. Oke, coba dengan dipraktekkan ke pasangannya. Berbagai cara. Nanti kalau yang bisa membuka atau bisa menutup, saya jelaskan nanti inti dari permainan ini. Coba berpasangan Ustazah. Siapa yang mengepal? Ya, oke, silakan. Terima kasih Ustazah Marta. Ya, tangannya digenggam salah satu. Nah, boleh. Salah satu temannya, yang satunya membujuk biar membuka kepalan tangannya. Pemaksaan, oke. Terserah kanan atau kiri. Yang penting bagaimana Ustazah mau buka apa nutup, terserah jenengan. Monggo, saya kasih waktu 1 menit untuk membujuk. Dipegang tak apa-apa, itu artinya dipaksa. Pegang dengan semua hati, digelitik tak apa-apa, dibujuk tak apa-apa, dirayu tak apa-apa. Sudah Ustazah. Siapa yang membuka kepalan tangannya? Katakan. Oh, tidak ada. Kecuali Ustazah Marta ya. Nanti makan ya. Nanti makan ya. Makan donat maksudnya. Ya. Game yang tadi
kepalan tangan itu ada pengertiannya. Bisa banget. Kita lanjut ke materi. Itu namanya game kepalan tangan. Ini berhubungan dengan motivasi, Ustazah. Motivasi, kenapa Ustazah? Kurang besar ya, kurang besar kan. Ini Ustazah lagi. Sebelum ke disiplin positif, saya jelaskan makna dari game kepala tangan tadi. Oke, pada saat Ustazah Marta Kekom, demikian juga Ustazah yang punya peran mengepal tangan. Nah, ini mengepal tangan sangat kuat karena di sini ada namanya keyakinan diri. Keyakinan diri itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Ini diibaratkan siswa. Nah, di kepala tangan ini diibaratkan siswa. Kemudian saya atau jenengan yang bertindak untuk membuka kepala tangan itu adalah contoh motivasi. Contoh motivasi eksternal. Saya sama Ustazah kata tadi suruh melambaikan tangan gak mau. Gini ya, tadi ya, Pancasila ada 5 ini tetap masih tetap. Tetapi kemudian pada saat diajak makan, akhirnya ini membuka. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik untuk siswa. Motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar siswa. Nah, saya tadi memberi motivasi ini makan yuk. Nah, itu contoh motivasi supaya Ustazah Marta membuka kepala tangannya. Demikian juga dengan memberikan motivasi kepada siswanya. Ayo belajar, jangan sampai bermain HP, ya, datang jangan terlambat. Itu adalah motivasi, tetapi datangnya dari luar, eksternal, bukan dari diri siswa sendiri. Oke? Kemudian bagi yang tidak membuka kepala tangan, berarti dia mempunyai keyakinan yang teguh. Berarti dia punya sesuatu yang benar-benar ini harus dijaga. Dan di hatinya tetap mempertahankan itu. Aku harus melakukan kepala tangan ini supaya tidak terbuka. Itu contoh dari motivasi intrinsik. Bagaimana caranya aku bisa mengepal tangan ini, jangan sampai bujukan ancaman hukuman mempengaruhi kepala ini sampai terbuka. Nah, itu adalah motivasi intrinsik siswa dari dalam. Jadi dari dalam dirinya, bukan karena tergantung dari luar. Nanti makan yuk, nanti kamu dikasih hadiah. Kalau nilainya bagus dikasih hadiah. Itu motivasi apa Ustazah? Motivasi eksternal. Kalau umpamanya aku harus belajar supaya nilaiku bagus, itu motivasi internal, intrinsik, dari dalam diri sendiri. Bisa dipahami Ustazah? Lanjut ke materi berikutnya. Disiplin positif. Kami mendapat dari teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa yang kotak berwarna biru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi motivasi eksternal tadi itu tidak bisa. Anda yang punya kontrol terhadap diri sendiri. Tanpa ada motivasi luar, Anda akan berjalan sendiri dengan semangat diri sendiri. Itu lebih bagus daripada motivasi dari eksternal. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Baik kepala
orang yang membuka maupun yang menutup itu sama-sama memiliki tujuan, sama-sama memiliki tujuan dan motivasi, sama-sama bagus, tetapi yang lebih bagus yang menutup kepalan tadi. Kemudian model berpikir menang-menang. Kalau Anda menutup kepala tangan, berarti Anda menang. Dengan yang membujuk tidak berhasil, berarti kalah apa menang? Kalah. Yaitu. Tetapi ini model berpikirnya menang-menang, berarti semua menang. Yang mengepal tangan berusaha untuk meyakinkan dirinya, berusaha memotivasi dirinya dari internal, dia tetap kokoh. Yang si B yang berusaha membuka kepala tangan, dia menyadari bahwa yang mengepal tangan mempunyai pandangan lain supaya genggaman ini tidak terbuka. Berarti saling menghormati, sama-sama menang. Kemudian yang selanjutnya ini berhubungan dengan realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nanti dilanjutkan di slide berikutnya. Teori motivasi ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada motivasi ekstrinsik, itu bisa berupa untuk menghindari hukuman. Contoh, anak-anak yang datang ke sekolah selalu tepat waktu, sebelum jam 7 itu sudah datang. Kenapa? Karena dia tahu peraturan bahwa kalau lebih jam 7 itu terlambat. Dan biasanya kalau sudah terlambat, ya kadang saya sendiri dulu ada terlambat. Kenapa kok terlambat? Biasa terlambat gitu ya, biasa terlambat tanpa menanyakan alasan yang jelas. Itu. Kemudian jangan terlambat lagi, awas tak telepon orang tuanya kalau terlambat lagi. Nah itu ya, jadi itu adalah realita pada saat anak-anak datang terlambat. Nanti akan dibahas tentang keterlambatan, itu berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti siswa kita juga punya 5 kebutuhan dasar siswa. Bisa dosennya. Kita cukup fokus dulu. Caranya tepuk 1 jenengan tepuk 1 Oke, lagi ya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, itu nanti bisa diterapkan di siswanya. Kalau siswanya sudah mulai merasa ngantuk, bisa menerapkan ice breaking. Ice breaking banyak sekali ya. Ayo Ustaz-Ustaz. Apakah makna disiplin? Berasal dari disiplin, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu belajar, Bapak Ibu, saudara-saudara. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, supaya dibilang patuh, supaya dibilang disiplin. Nah, untuk siswa-siswi ini melakukan karena biasanya terpaksa. Betul apa betul? Terpaksa mematuhi peraturan. Jangan sampai lebih jam 7 ini. Sebagian kecil sudah merasa dia butuh ilmu, hanya datang sebelum pukul 7 dia datang. Itu sebagian kecil. Sadar bahwa dirinya membutuhkan sesuatu yang lain. Lanjut,
nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang diajarkan kepada siswa untuk mendapatkan karakter yang baik. Oke, sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar, di situ ada namanya nilai-nilai kebajikan universal yang disebutkan dalam nyanyian. Apa bisa? Apa? Yuk kita bernyanyi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kekinian global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi di sini bisa diambil nilai-nilai kebajikan seperti beriman dan bertakwa. Di SD Muhammadiyah sudah melakukan. Contohnya apa saudara? Sholat duha, ngaji morning, sholat duhur berjamaah, sedekah setiap Jumat. Ya, itu salah satunya. Kemudian berakhlak mulia, tidaklah rampok. Itu sudah ada sikap-sikap seperti sopan santun, disiplin. Ya, itu termasuk berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Tentunya di pelajaran besar-besar ada tema tari salah satunya. Ya, ada tema tari, contohnya tari Banyuwangi, tari apa lagi? Tari pendek, ada lagi? Tari saman. Nah, biasanya di dalam P5 atau prakarya ya, tugas prakarya itu anak-anak disuruh nari sesuai dengan tari daerahnya. Itu adalah salah satu penerapan dari berkebinekaan global. Gotong royong dapat diwujudkan dalam bentuk tiket kelas. Kemudian mandiri itu bisa mengerjakan tugas. Jadi anak-anak mengerjakan ulangan secara mandiri, secara jujur, tidak contek-contekan. Kreatif itu adalah sesuatu yang baru yang dilahirkan dari sebuah penemuan. Kreatif, contoh membuat alat perangkat prakarya, ya itu adalah kreatif. Kemudian bernalar kritis, bagaimana anak-anak ini dapat menerapkan pembelajarannya dalam kehidupan sehari-hari, itu dikaitkan bernalar kritis. Teori motivasi perilaku manusia berdasarkan Diana Gosen. Nah, tadi sudah ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Biasanya motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, ya, seperti mendapatkan hadiah dan sebagainya. Kemudian kalau motivasi internal itu tujuan dari disiplin budaya positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi dari lanjut, bisa deh. Lanjut ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu pengertian hukuman satu saja? Hukuman, ada yang tahu hukuman? Punishment? Ya, Ustazah ini melanggar peraturan, boleh? Ada lagi yang lain? Ustaz Wisto, Ustazah Sofi? Sanksi, ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang pertama. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Pada saat menjadi guru penggerak ada tugas, di mana tugasnya itu menyuruh menceritakan guru yang berkesan buruk yang pernah memberi hukuman pada calon guru penggerak. Ingat semua saya.
meskipun SD, saya lihat teman-teman itu dari SD namanya ingat, gurunya ingat, apa yang dilakukan guru itu ingat, dengan jelas dinarasikan. Kebetulan saya itu pada saat SMP juga, saya cerita pada saat SMP, pada saat pelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ gurunya sangat keras, jadi pada saat tidak bisa menjawab pertanyaan, hidung saya diberi kapur tulis. Kemudian cowok-cowok itu dijawab. Nah, itu sangat membekas misalnya. Hati-hati memberi hukuman fisik pada siswanya. Dia akan mengenang seumur hidup sampai dia tua. Jadi saudara, itu untuk hukuman membuat sakit. Anak membenci kedisiplinan kalau berupa hukuman karena berupa paksaan tadi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Masuk kelas, dibentak. Kamu ini sebenarnya tidak bisa mengerjakan PR ini, tidak bisa. Bentakan itu akan membuat sakit hati, dan itu akan dibawa sampai dia tua. Ya saudara. Nah, terus apa kok nggak dihukum? Itu yang lebih lembut itu adalah konsekuensi. Biasanya kalau hukuman itu tidak ada hubungannya. Contoh, anak terlambat datang, maaf saudara terlambat. Oh, sebagai hukuman kamu pikat dari ujung sana ke ujung sini sampai bersih. Atau kamu membersihkan kamar mandi, tidak ada hubungannya satu-satu. Kenapa kok terlambat dihubungkan sama kebersihan? Mestinya terlambat sekolah, berapa menit dia terlambat, nanti konsekuensinya dia mengganti menit yang tertinggal itu untuk belajar. Contoh, memotong waktu istirahat. Nah, biasanya istirahatnya setengah 10 sampai jam 10, karena terlambat tadi 10 menit, akhirnya istirahatnya potong 10 menit untuk mengajar materi pada saat dia terlambat. Itu namanya konsekuensi. Kemudian konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi jangka pendek, bukan jangka panjang. Anak menghargai disiplin, adanya stimulus, respon dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan membentuk konsep diri yang baik. Jadi itu. Ini ada pertanyaan. Kalian bantu satu-satu. Nomor 1. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Saya bacakan. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali karena terlambat. Hukuman, oke. Nomor 2, mengganti kertas temannya yang sobek karena tidak sengaja menyobeknya. Konsekuensi karena ada hubungannya. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuat di mejanya. Konsekuensi. Berdiri 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Murid membersihkan kamar mandi karena tidak mengerjakan PR. Murid membersihkan tumpahan air karena ia menyenggol minuman temannya. Konsekuensi. Oke, sudah dipahami ya satu-satu? Alhamdulillah. Konsekuensi itu ada juga hubungannya dengan peraturan dan keyakinan kelas. Apa sih perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas? Jika peraturan itu kalimatnya panjang, jika peraturan kalimatnya panjang dan spesifik per item. Tetapi jika keyakinan kelas itu bersifat lebih umum. Contoh, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan keyakinan kelas tanggung jawab. Meletakkan sepatu di rak sepatu, itu merupakan meletakkan sesuatu di rak sepatu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati.
dalam arti guru atau murid ya, karena kalau datang terlambat biasanya anak-anak kepo bilang pembelajaran selama beberapa menit. Oke, gunakan masker itu keyakinan kelas kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinannya tentang keselamatan atau keamanan. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih umum, kalimatnya lebih pendek. Tetapi kalau peraturan, kalimatnya lebih panjang dan spesifik. Kebetulan kita ini keyakinan kelas ya, kita terapkan di masing-masing kelas untuk membentuk keyakinan kelas. Sudah di awal pembelajaran SD Muhammadiyah 1 ya, menambahkan sticky note di meeting itu. Lanjut. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Pemenuhan kebutuhan dasar itu ada 5 besar-besar untuk siswa. Yang satu bertahan hidup, contohnya sandang pangan. Yang 2 cinta kasih sayang. 3 kebebasan. 4 kesenangan. Yang 5 penguasaan. Saya contohkan di nomor 1 bertahan hidup. Nah, contoh siswa yang datang terlambat, jangan dimarahi, tetapi ditanyakan kenapa terlambatnya. Tadi saya sudah lama buat sarapan, akhirnya terlambat beberapa menit. Untuk sarapan ini termasuk kebutuhan hidup di nomor 1, bertahan hidup atau survival. Bahasa Inggrisnya survival, survive, untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak sarapan, pada saat pembelajaran akan ngantuk, perutnya keroncongan, tidak akan menguasai pembelajaran karena fokus pada perutnya yang kelaparan. Nah, itu adalah tujuan bertahan hidup. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, disilakan usaha-usaha untuk ini menanyakan dulu kebutuhan dasarnya. Kadang ada siswa yang caper, hira-hiri. Nah, itu biasanya cari perhatian karena di keluarganya kurang kasih sayang. Oke, itu ada di nomor 2. Kebebasan ini ada hubungannya dengan kodrat alami seorang anak, yaitu bermain. Kebebasan bukan berarti bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang terbatas. Contoh di pembelajaran, bebas itu bukan hanya duduk, tetapi bebas bergerak. Bebas bergerak kemana? Karena jenuh dari jam 7 sampai sore duduk aja. Jenuh bisa diselingi dengan ice breaking. Oke, ayo ice breaking lagi. Monggo berdiri, ustaz-ustazah. Berdiri di lorongnya ini, monggo saling berpegangan, saling ini memegang pundak. Siapa yang pertama? Nah, tak apa, saling memegang pundak. Oke, judulnya aku bermain dengan gembira, disingkat ABBG. Aku bermain dengan gembira. Contoh saya bilang ABBG, nanti diikuti ABBG ya. Contoh dia, yuk bareng ABBG. Lanjut nanti sesungguhnya. Nah, kalau sesungguhnya ya, kalau sudah bicara sesungguhnya, artinya ustadzah melakukan apa yang saya suruh. Contoh, maju satu kali, mundur 1 kali, ke kanan, ke kiri. Kalau ABBG sebaliknya, kalau saya bilang maju, berarti sebaliknya mundur ya. Kalau bilang 1 mundur, maju. Sama ngomong ya ustazah. Coba ya. ABBG, sesungguhnya, maju, mundur.
duduk. Ya, masih fokus ya. Saya yang tidak fokus. Sudah lelah ya tiba. Abang Iba lelah saya. Tapi gak sampai keingetan. Nah, ini kita masuk ke kontrol posisi dulu. Di sini ada 5 posisi. Saya percepat ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer. Nah, untuk yang 2 ini, yang penghukum sama pembuat orang bersalah, itu intinya menghindari hukuman. Nah, ini adalah identitas siswa gagal. Jadi, kalau sudah dengan mengambil posisi penghukum dan pembuat orang bersalah, ini siswa akan merasa gagal. Karena contohnya seperti ini. Penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti akibatnya. Penghukum dalam kata-kata atau verbal atau bahkan fisik. Kamu itu ya, kalau sudah tidak mendengarkan ustazah, keluar keliling lapangan 5 kali, itu hukuman. Itu identitas siswa yang gagal. Kemudian pembuat orang bersalah, ini biasanya kata-katanya lebih lembut dari penghukum. Kamu tahu, seharusnya kamu sudah tahu, ibu ini sudah lelah nak. Ayolah kamu dengarkan ustazah ini, kalau ngomong di depan dengarkan. Kamu gak kasihan sama ustazah sudah capek-capek dari pagi sampai sore. Ustazah jelaskan, kamu main sendiri. Nah itu akhirnya siswanya akan merasa kecewa, putus asa karena ini, karena merasa bersalah, disalahkan oleh gurunya, seakan-akan dia yang membuat kesalahan. Akhirnya gurunya kecapean. Jangan dilakukan itu. Yang identitas sukses, ini bisa mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Bisa sebagai teman, biasanya kalau dari saya ke anak bisa sebagai teman ya, karena sudah kelas 6 sudah remaja, saya anggap mereka bestie. Jadi apapun permasalahannya saya tangguh, meskipun pribadi itu saya tangguh masalah pribadi. Ayo guys, cerita guys apa masalahnya. Ayo nak cerita nak apa masalahmu, kok bisa nangis seperti itu. Iya ustazah, tadi saya kayak gini. Itu sebagai teman mencetak identitas siswa berhasil atau sukses sebagai teman. Tetapi ada kelemahannya. Siswa yang tadi akan ketergantungan sama ustazah tadi, ya, sama ustazah tadi. Kalau tidak ada ustazah tadi, berarti tidak akan terbuka dengan ustazah lain yang mungkin sifatnya berbeda. Nah, itu akan merasa ketergantungan. Yang kedua adalah pemantau. Kalau anak melakukan kesalahan, itu disebutkan peraturannya. Umpamanya tidak piket. Kamu tahu kan peraturannya? Piket ada jadwalnya. Kenapa tidak piket? Padahal sudah tahu aturannya ditempel di meeting atau di liburan. Nah itu sebagai pemantau. Kamu untuk hari ini dapat bintang berapa? Biasanya kan ada anak yang mengerjakan harus 100 dapat bintang. Nah, kamu dapat bintang berapa hari ini? 5 ustazah. Nah itu jenengan bertindak sebagai pemantau. Itu mencetak siswa yang sukses. Tetapi di sini juga ada kelemahannya. Anak-anak itu ketergantungan sama imbalan. Kenapa kok nggak ngasih bintang? Kenapa kok nggak ditanyakan? Kalau ustazahnya lupa, kenapa ustazah nggak tanya saya dapat bintang berapa? Nah itu ya, ada kelemahannya. Yang paling baik adalah pada saat kita menghargai diri sendiri, menjadi kontrol sebagai manajer. Jadi selalu diajukan pertanyaan. Saya ambil contoh yang terlambat, yang mudah ya. Pada saat terlambat, ditanyakan langsung, sudah masuk mbak, tidak
Bapak ikuti pelajaran. Nanti kalau temannya istirahat, dipanggil. Apa yang kamu lakukan tadi? Saya terlambat, Ustazah. Apakah terlambat itu adalah sebuah kesalahan? Ya Ustazah, saya melanggar keyakinan kelas. Apakah kamu tahu akibatnya kalau terlambat? Ya Ustazah, saya ketinggalan pelajaran. Jadi berusaha mengorek keterangan apa akibat dari terlambat dan berusaha untuk mencari solusinya. Kamu kok bisa terlambat? Gara-gara main HP sampai malam Ustazah. Hanya saya nggak dengar waktu alarm berbunyi. Nah ini nak, sebaiknya jangan main HP sampai malam supaya kamu bangunnya lebih pagi. Jadi intinya manajer itu adalah mencari penyelesaian dari suatu masalah. Seperti apa? Pegadaian ya. Oke. Nah ini saya dibantu dong. Ada pertanyaan, ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan kontrol guru sebagai apa tadi? Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kontrol guru sebagai penghukum, ya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apanya? Yang kedua, apa tadi yang kedua? Merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Oke, siap Ustazah. Apa berarti? Sebagai teman. Apakah peraturannya? Apakah kamu mendapat bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Awas kamu jika tidak bisa. Terakhir, ya tidak terakhir ya. Ini ada soal cerita di lagi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Nah, kemudian Pak Guru mengetahui Sabrina ini tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti yang dia ketahui, peraturan di sekolah menggunakan sepatu hitam. Nah, Sabrina ini menggunakan sepatu putih. Kemudian Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina tentang sepatu hari itu. Nah, kemudian karena mungkin emosi, akhirnya Pak Lukman ini, kamu itu sudah menggunakan sepatu yang salah dan dan tidak ada alasan. Kamu berdiri di situ. Jika tidak mau berdiri, lepas kaki, lepas kaki, lepas sepatunya, tanpa ada sepatu. Kamu berjalan keluar kelas. Panas-panas biar sudah. Yang penting kamu sudah mengakui bahwa kamu salah. Nah, yang ditanyakan posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Lukman, penghukum. Kemudian tentang kebutuhan hidup yang tadi, kira-kira kebutuhan hidup apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Ada apa tadi? Kebutuhan hidup, ya sandal karena berupa perlengkapan sekolah. Mungkin dia tidak punya sepatu hitamnya rusak dan sebagainya. Oke. Terakhir, restitusi. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, jika ada masalah itu selalu menstabilkan identitas. Jangan pernah menyalahkan anak. Umpamanya datang terlambat, maaf sudah saya melakukan kesalahan. Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan. Ustazah juga pernah kok terlambat. Tidak, terlambat itu hal yang biasa. Tetapi tolong jangan diulangi lagi ya. Ada kata-kata itu sehingga dia merasa tidak tersiksa dengan hatinya. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan. Kenapa kamu tadi terlambat? Apakah kamu melanggar keyakinan kelas hari ini? Ya, saya melanggar. Saya mengakui. Kalau sudah mengakui,
kemudian dia ditanyakan alasannya kenapa terlambat. Nah, kalau sudah ditanyakan alasannya kenapa terlambat, baru dicari solusinya supaya tidak terlambat. Demikian juga biasanya anak-anak ada yang suka, ada yang mencuri. Nah, ada yang mencuri. Ditanyakan dulu kebutuhan dasarnya tercukupi apa enggak. Kemudian dia kalau sudah ketahuan mencuri, dia harus bertanggung jawab. Umpamanya mengambil jajan di kantin. Nah, berarti harus hari itu dia bertanggung jawab, harus mengembalikan jajan itu tidak tahu utuh belum dimakan atau dalam bentuk uang. Dengan cara kita berkoordinasi dengan orang tua. Nixon, bunyi, kekerasan, saling menyayangi, prestasi, akhlakul karimah, SD Muhammadiyah 1. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Menempelkan kertasnya di sini ya. Yuk, yang rapi ya, teratur. Yuk, satu-satu wes kan. Andri, nah wes maju, nanti tak bacakan satu persatu. Oke, nah yuk. Ya. Apa? Yang kelompok 2 di sini, ayo. Kelompok 2 kuning, ayo Pak. Sini ya, yang rapi ya, berdekat. Kalau tidak cukup di bawah. Ya, ayo. Kelompok 3 di sini, Mas. Ayo.
semoga hari ini kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Selebihnya saya mohon maaf atas segala mungkin yang bertutur kata tidak baik atau yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih ustazah hebat, ustaz hebat. Kita foto bersama, sesi foto. Monggo Ustaz Dia, foto dulu. Ngarep. Pusat Kodiri. Oh, panan yo.